Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata mu'idat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Dan kajian atau sarah kemudian sanadnya sudah kita bahas, yaitu An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdullah faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata' al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Dan poinnya adalah Abdullah kemudian kunna ma'an Nabi sallallahu sababan la najidu syai'an ya ma'syarus syabab minkum anistato al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yasti fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Beberapa ibroh, tentu saja ibroh yang pertama itu berkaitan dengan fungsi atau tujuan atau manfaat pernikahan. Dan ibroh yang pertama adalah perintah. Jadi hadis ini merupakan perintah untuk menikah bagi yang mempunyai kemampuan al-ba'ah. Dan sudah saya jelaskan. Jadi kemudian yang kedua, hikmah nikah itu menundukkan pandangan. Ya, karena memang diperintah dalam Al-Quran untuk para laki-laki, surat An-Nur 30, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, untuk wanita lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan bagi yang mampu menjaga absor, menjaga penglihatan dan menjaga farji, itu termasuk golongan yang aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Karena salah satu sifat orang mukmin yang meraih kebahagiaan, yang meraih keberuntungan adalah walladina hum li furujihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di situ ditandaskan walladina hum li furujihim hafidun. Dan li furujihim hafidun tentu saja diawali dari absorihim, absorihim, penglihatan. Yang ketiga, di sana ditandaskan menikah itu berfungsi menjaga kesucian farji. Ditegaskan di dalam hadis ya dua ala furujihim yuhafidun, dan di ahsanu lil farj dalam hadis yang kita bahas al-ba'ah itu. Jadi ahsanu lil farj. Dan di dalam ayat dikatakan bahwa manusia itu memang memiliki hubus syahwat, memiliki cinta kepada syahwat. Laki-laki kepada wanita, syahwatnya perempuan atau wanita kepada laki-laki. Semuanya itu punya tabiat cinta syahwat. Maka nikah ini merupakan satu-satunya jalan untuk memenuhi hubus syahwat secara halal.
Karena tidak ada penyaluran yang halal kecuali melalui pernikahan itu. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina, diperindah atau dihiasi atau diperbagus. Linnas bagi manusia itu hubus syahwat, cinta syahwat. Jadi cinta syahwat itu merupakan pesona bagi manusia. Bagi manusia laki-laki, minan nisa, kepada wanita, jadi hubus syahwatnya. Bagaimana perempuan? Ya, walaupun tidak disebut bagi pria, otomatis hubus syahwat minan nisa bagi laki-laki, hubus syahwat wanita kepada pria. Kemudian wal banin juga ada pesona, ada sayang, ada cinta al-banin kepada keturunan, anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan qanatir muqantarah yaitu harta, ya, harta yang banyak, harta kekayaan yang begitu indah. Sama, harta kekayaan juga merupakan pesona hidup. Karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Makanya di sini zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Kemudian minad dhahab, seperti emas, wal fiddah, dan perak. Jadi emas dan perak. Ya. Wal khairil musawwamah, kuda yang begitu indah, yang begitu terpelihara. Dan kuda itu bisa juga lambang kendaraan atau alat transportasi. Kuda itu merupakan alat transportasi, jadi berupa kendaraan, dan makanya sampai sekarang kendaraan itu ukurannya adalah tenaga kuda. Ukuran kecepatan kendaraan itu selalu bertenaga kuda. Dan banyak kendaraan yang dinamai nama kuda. Ada zebra, ada panther, ada kuda sendiri, ada macam-macam, ya. Jadi pokoknya nama kuda, nama singa, nama harimau, itu kendaraannya. Wala an'am, dan binatang ternak, yaitu konsumsi hewani. Jadi memang Al-Islam mengakui konsumsi hewani itu bagus. Makanya Islam tidak mengharamkan untuk memakan hewan. Al-Islam bukan vegetarian. Jadi binatang ternak juga merupakan konsumsi bagi manusia. Wal hars, dan ladang pertanian, dikonsumsi nabati. Jadi ada konsumsi hewani, ada konsumsi nabati, itu merupakan zuyyina linnas hubus syahwat. Jadi ada kepada lawan jenis, laki kepada wanita, wanita kepada laki, ada turunan, anak, incu, ada qanatiril muqantarah, harta yang banyak, bisa rumah, bisa tanah, bisa segala macam, bisa juga perhiasan, yaitu dhahab wal fiddah, dan termasuk juga di sana alat transportasi.
al-khil al-musawwamah yang dilambangkan dengan kuda, dan konsumsi hewani wal an'am wal haras, dan konsumsi nabati. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itu merupakan kesenangan duniawi. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, indahu, di sisinya, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Jadi di akhirat kelak akan memiliki kenikmatan lebih dari itu. Tapi di sini hubus syahwat yang kita garis bawahi, karena pernikahan fungsinya pertama adalah hubus syahwat, kemudian dengan pernikahan bisa turunan, Bapak punya keturunan, dengan pernikahan juga bisa harta yang banyak, dengan pernikahan juga bisa memiliki perhiasan, dengan pernikahan juga bisa menggunakan alat transportasi, dan dengan pernikahan juga bisa konsumsi hewani dan nabati. Dan semuanya itu mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Maka fungsi pernikahan itu cukup banyak berdasar surat Ali Imran ayat 14. Kemudian yang keempat, kecukupan materi dalam pernikahan ini bukan menjadi syarat. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, yang pada saat itu Ibnu Mas'ud belum memiliki harta kekayaan yang banyak, tapi dia sudah siap untuk mencari. Jadi kecukupan materi itu merupakan sarana saja terwujudnya pernikahan yang harmonis. Karena hadis ini tidak boleh menjadi penghalang para pemuda untuk menikah. Walaupun belum punya apa-apa, tapi kalau sudah siap mencari nafkah, dipersilahkan. Daripada dia punya harta tapi tidak siap mencari nafkah. Jadi jika diperkirakan bahwa dalam batas-batas wajar, mereka dapat membiayai nafkah keluarga, ya, kalau sudah diperkirakan bisa cari kerja, bisa mendapatkan pekerjaan, atau bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan hanya mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Almarhum Pak Profesor Habibie itu kan berkomentar, katanya banyak sarjana sekarang itu begitu lulus sarjana siap mencari kerja, bukan siap menciptakan lapangan kerja. Bukan siap bekerja, tapi siap mencari kerja. Makanya begitu diwisuda, maka berkeliaranlah pelamar kerja. Seharusnya lulusan itu bukan siap mencari kerja, tapi siap bekerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan demikian, dengan kemampuan dan kepandaian yang diperkirakan dia dapat mencari penghasilan untuk nafkah berkeluarga, nah, dipersilahkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan kecukupan bagi orang yang menikah. Jika mereka masih miskin, tapi kalau dia sudah siap kemudian menciptakan lapangan kerja, maka akan jadi orang yang mampu. Dan ini diisyaratkan dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihu, nikahkanlah ala ayama, yang bujangan, yang lelagasan, yang masih sendirian, minkum dari kalangan wassalihin, soleh, min ibadikum dari hambamu, faimaikum, hamba saya perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, apabila mereka masih fakir, belum memiliki kekayaan, yughnihimullah, insyaallah Allah akan memberikan kekayaan yang fadlih dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas bagi Maha mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya fadlih, punya karunia
yang bisa diberikan kepada umat manusia, yang bisa diberikan kepada hambanya. Di ayat 32 dari surat An-Nur ini secara tersurat, memerintah agar para orang tua atau pengasuh segera menikahkan anak atau anak asuhnya. Jika ternyata mereka itu masih belum memiliki kemampuan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi mereka. Secara tersirat pula di dalam ayat ini mendorong untuk memberikan bantuan guna kelancaran yang bujangan agar bisa segera menikah. Bahkan memberikan bantuan pada mereka bisa diambil dari harta milik Allah. Nah, ini tersurat di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Di sana dikatakan salah satun hakun 'alallahi aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabul ladzi yuridul ada wan nakih alladzi yuridul afaf. 3 kelompok, maka itu tanggung jawab Allah untuk memberikan pertolongannya. Jadi 3 kelompok ini bisa menggunakan harta milik Allah. Harta milik Allah itu ya seperti yang ada di Baitul Mal, seperti dari zakat, dari infak, dari sedekah. Yaitu pertama mujahid fisabilillah, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Yang kedua al-mukatab alladzi yuridul ada, yaitu hamba saya yang sudah dijanjikan dengan kewajiban membayar, maka membayar kemerdekaannya bisa diambil dari hak Allah. Wan nakih alladzi yuridul afaf, dan yang mau menikah. Kalau di kita makan trennya hitanan massal ya. Sumbangan sosial itu atau biaya masjid, mengadakan hitanan massal rumah sakit, ormas, orpol, partai politik, segala macam mengadakan hitanan massal. Padahal hitanan kan tidak termasuk di dalam hadis ini. Justru yang jelas boleh diambil dari harta Allah, bisa disumbang dari hibah sedekah itu adalah 3 kelompok ini. Itu yang pertama yang berjuang di jalan Allah, yang kedua orang yang ingin memerdekakan dirinya tapi tidak punya duit, bisa diambil, bisa disumbang, dan yang ketiga adalah yang mau nikah. Nikah yang tidak mampu, tentu saja nikah yang tidak mampu itu untuk pelaksanaan akad pernikahan dan walimah sederhana, ya, bukan untuk nyewa gedung dan sebagainya. Jika dalam hadis ini disebutkan bahwa yang mau menikah itu menjadi hak Allah menolongnya dan disejajarkan dengan orang yang jihad, maka mengandung arti biaya nikah itu bisa diambil dari harta sedekah, infak, dan zakat. Itu saja yang berkaitan dengan biaya pernikahan. Mungkin bisa untuk bulan madunya ya, kalau perempuan itu kan 1 minggu minimal. Kalau gadis itu ya, gadis itu kan 1 minggu. Kalau janda 3 hari. Itu bisa ditanggung dari biaya hak Allah. Kemudian fungsi nikah menahan diri bagi yang belum mampu. Jadi bagi yang belum mampu tidak perlu segera menikah. Kalau memang benar-benar belum memiliki kemampuan finansial, tidak harus memaksakan diri. Belaan anyuk ngehutang. Hutang sana, hutang sini. Repot. Begitu menikah, harus bayar hutang. Terus karena nganyuk. Karena ada itu yang mau menikah, pinjam ke bank. Begitu selesai nikah, ditagih. Debt kolektor. Apalagi dulu ada kolektor ganas-ganas ya. Darah rambek ke rumah-rumah. Kalau rumah tidak ditanggapi, telepon KRT, telepon ke keluarga, tempat bekerja, dan sebagainya.
kadang-kadang tidak bermoral, kolektor itu tidak berakhlak ya ucapan-ucapannya. Nah, daripada utang piutang seperti itu, lebih baik dilakukan sederhana. Jadi pertama menahan itu untuk menangguhkan pernikahan, bisa juga menahan dalam arti mengekang biaya. Ya, sambil menjaga kehormatan diri tentu. Nah, menahan diri dan menjaga kesucian sebelum nikah itu merupakan didikan kesabaran. Dalam arti tahan menghadapi godaan. Seperti dalam pengunci hadis, saum salah satu langkahnya. Dan di dalam ayat juga dikatakan, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullah min fadlih. Walladina yabtaghuna kitab bima malakat aymanukum fakatibuhunna in alimtum fihim khairan wa atuhum min malillah alladzi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal biga in aradna tahassunan litabtaghu aradal hayati dunya wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ini ayatnya sudah dibahas pada kajian sebelumnya. Ya, tidak perlu saya bahas lagi panjang lebar ya. Jadi menahan diri berdasar surat An-Nur 33 ini menegaskan bahwa yang belum memiliki kemampuan untuk menikah harus menahan diri, menjaga diri dengan saum tadi. Yang dimaksud dengan saum tentu saja bukan hanya secara ritual, tapi juga memanifestasikan dalam mengendalikan nafsu. Jadi bukan berarti dengan saum itu berhenti nafsu biologis. Toh Quran juga mengajarkan kalau di bulan Ramadan malam hari kan dipersilahkan. Tapi ini salah satu fungsi saum untuk menahan, mengendalikan nafsu. Hadis ini juga memberi syarat tentang kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap keluarga. Karena arah pembicaraan hadis ini tunjukkan kepada pemuda yang laki-laki. 6. Ibadah saum itu harus jadi perisai. Seperti tegaskan dalam hadis, fa innahu lahu wija. Bahwa saum itu diperintah bukan hanya ritual, tapi juga berfungsi sebagai wija atau perisai menahan yang mengendalikan nafsu. Nah, perintah saum dalam hadis ini menjadi dalil dibolehkannya menyertakan niat lain dalam ibadah. Jadi ibadahnya tentu untuk mencari ridho Allah, tetapi niat lain untuk mengendalikan nafsu boleh. Jika niat tersebut juga bernilai ibadah. Rasul SAW memerintah orang yang belum memiliki bekal cukup untuk keluarga agar ibadah saum. Nah, sementara kan saum itu ibadah. Jadi boleh merangkap niat. Niat pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menahan atau mengendalikan atau melatih nafsu. Jadi maksudnya adalah bahwa seorang boleh saum selain untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga dalam arti melatih ya, melatih diri. Melatih diri untuk mengendalikan nafsu. Jadi niat agar semakin dapat mengendalikan diri, mengendalikan syahwat. Jadi, kalau niat lain yang disertakan dalam ibadah adalah riya, tentu saja tidak dibenarkan. Tapi ini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Hal ini jelas tidak boleh ada dan dapat menggugurkan nilai ibadah itu sendiri karena ditegaskan dalam hadis lain. Adapun ibadah dengan niat lain yang mubah seperti saum dengan niat kesehatan, saum dengan niat mengendalikan makan. Nah, nikah dalam Islam itu berfungsi sangat penting dengan sangat luas.
Karena bukan hanya sebagai langkah menghalalkan pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, tapi juga sebagai ibadah. Karena itu hadis ini, ibrah dari hadis ini, pertama perintah nikah bagi al-ba'ah, kemudian nikah itu menundukkan pandangan, nikah mesti menjaga kesucian fardi, kecukupan harta bukan syarat sah pernikahan. Kemudian kelima, menahan diri bagi yang belum mampu, dan ibadah saum harus jadi perisai. Itu ibrah dari hadis tersebut. Melaksanakan ibadah, kemudian juga implikasinya, ada beberapa implikasi fungsi nikah. Antara lain, implikasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Implikasinya dari perintah nikah tersebut. Mungkin beberapa implikasi saya akan bahas secara tersendiri ya. Saya anggap cukup dulu sampai di sini. Nanti bahasan hadis pernikahan 1 bagian B tentang beberapa implikasi dari hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.